Sesungguhnya, rasa sakaratul maut itu, saya umpamakan, seperti binatang yang hidup di lapak kulitnya, atau dikuliti hidup-hidup. Begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih dari 1000 kali sakit. Kata Nabi Idris alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan, ceritakanlah hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang rasul. Dan, kami telah mengangkatnya, ke martabat yang tinggi. Al-Quran, Surat Maryam, ayat ke-56 sampai dengan ayat ke-57. Kita tidak mengetahui, bila Nabi Idris hidup, dan kepada kaum siapa, dia diutus, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat derajatnya, pada kedudukan yang tinggi. Menurut cerita kuno, disebutkan bahwa Nabi Idris, adalah Uzairis, salah seorang pahlawan Mesir kuno. Beliau dianggap sebagai Tuhan berhala. Isis, istrinya, memainkan peranan penting, dalam mengembalikannya pada kehidupan. Kami, tidak memiliki suatu sumber yang otentik, yang dapat kami percaya, untuk meneguhkan pendapat, seputar Nabi Idris. Barangkali, Idris adalah seorang nabi yang dermawan dan mulia, dan diutus di Mesir, lalu, Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkatnya di sisinya, seperti Nabi Isa, ibnu Maryam. Ketika beliau diangkat, terjadilah berbagai macam isu, dan fitnah seputar beliau, dan kemudian, beliau dijadikan sebagai Tuhan. Dan, barangkali, ada versi lain, seputar kisah itu. Yang jelas, Al-Quran Al-Karim, tidak menyingkap kesamaran yang berhubungan dengan Nabi Idris. Yang kami ketahui hanya, bahwa beliau, adalah seorang yang jujur, yang terpercaya, dan seorang nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkatnya, ke derajat yang tinggi di sisinya. Nabi Idris alaihi salam, bersama malaikat Israel. Suatu ketika, Nabi Idris alaihi salam, telah dikunjungi oleh malaikat Israel. Nabi Idris alaihi salam, bertanya kepada malaikat Israel, "Hai malaikat Israel, engkau datang ini, untuk mencabut nyawa, atau untuk menziarahi saya?" "Aku, datang untuk menziarahi engkau, dengan izin Allah," jawab malaikat Israel. "Hai malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu," kata Nabi Idris kepada malaikat Israel. "Kepentingan apa itu?" tanya malaikat Israel. "Kepentingan denganmu, yaitu, supaya engkau mencabut nyawaku, dan kemudian Allah menghidupkan kembali, sehingga, aku dapat beribadah kepada Allah, setelah aku merasakan sakaratul maut," jawab Nabi Idris. "Sesungguhnya, aku, tidak akan mencabut nyawa seseorang, melainkan mendapat izin Allah," kata malaikat Israel. Maka, Allah memberi wahyu kepada malaikat Israel, agar dia mencabut nyawa Nabi Idris, maka seketika itu, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Kemudian, malaikat Israel menangis atas kematian Nabi Idris, sambil memohon kepada Allah, agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Setelah Allah mengabulkan permohonan malaikat Israel, maka Nabi Idris hidup kembali. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris alaihi salam, "Hai saudaraku, bagaimanakah rasanya sakaratul maut itu?" "Sesungguhnya, rasa sakaratul maut itu, saya umpamakan, seperti binatang yang hidup di lapak kulitnya, atau dikuliti hidup-hidup. Begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih dari 1000 kali sakit," kata Nabi Idris alaihi salam. Mendengar pernyataan Nabi Idris tersebut, maka malaikat maut berkata, "Mulai saat ini, saya akan mencabut nyawa makhluk, secara halus, dan berhati-hati selamanya." Kemudian, Nabi Idris alaihi salam, berkata lagi pada malaikat maut, "Hai malaikat, saya ada keinginan lagi dengan engkau, yaitu, saya ingin melihat neraka jahanam, sehingga saya boleh beribadah kepada Allah, dengan bersungguh-sungguh, setelah melihat belenggu, rantai-rantai dan kalajengking yang menyengat orang-orang yang ada di neraka jahanam. Bagaimana saya bisa pergi ke neraka jahanam, tanpa izin Allah?" Kata malaikat maut. Maka, Allah memberi wahyu kepada malaikat maut, dengan berfirman, "Pergilah engkau ke neraka jahanam, bersama-sama Nabi Idris alaihi salam." Malaikat maut pun pergi ke neraka bersama Nabi Idris. Kemudian, Idris melihat segala macam siksaan,
yang diciptakan Allah untuk musuh-musuhnya, yang berupa belenggu, rantai-rantai dari neraka jahanam, dan kalajengking, serta ular dengan api-api yang menyala, dan kayu zakum, air yang sangat panas, untuk diminum oleh ahli neraka tersebut. Setelah kembali, Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, saya ada keinginan lagi denganmu, yaitu, saya ingin melihat surga, sehingga saya boleh tambah meningkatkan amal ibadah. Bagaimana boleh saya bersamamu ke dalam surga tanpa izin Allah?" Kata malaikat maut. Maka, Allah memberi izin pada malaikat maut, untuk pergi berdua, dan berhenti dekat pintu surga. Nabi Idris melihat di dalamnya, nampak bermacam-macam nikmat, dan istana besar lagi indah, serta beberapa anugerah yang berharga, tumbuh-tumbuhan, serta buah-buahan yang beraneka warna dengan rasa yang berbeda-beda. Nabi Idris kemudian berkata, "Hai saudaraku, saya telah merasakan sakitnya sakaratul maut, saya telah melihat neraka jahanam, yang di dalamnya bermacam-macam rupa siksaan dan asap neraka, maka mohonlah engkau kepada Allah, agar Allah mengizinkan saya, untuk masuk surga dan minum airnya, agar hilang rasa sakitnya sakaratul maut di tenggorokanku ini, dan juga, terhindar daripada siksaan neraka jahanam." Maka malaikat Israel minta izin kepada Allah, lalu Allah mengizinkannya, kemudian masuklah mereka berdua ke alam surga, lalu keluar. Kemudian, Nabi Idris masuk lagi ke dalam surga, dan meletakkan seliparnya, di bawah pokok kayu di dalam surga. Kemudian, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Hai malaikat maut, selipar saya tertinggal di dalam surga, di bawah pokok kayu, maka kembalikanlah saya ke dalam surga." Kemudian, Nabi Idris masuk ke surga dan tidak mau keluar lagi dari surga. Maka, berteriaklah malaikat Israel memanggil Nabi Idris, agar keluar dari surga. "Hai Idris, keluarlah engkau dari surga." Nabi Idris pun tidak mahu keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tiap orang mesti merasakan sakaratul maut, sedang saya sudah merasakan sakaratul maut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maksudnya adalah, tidak ada di antara kamu sekalian kecuali mereka itu memasuki neraka atau surga, sedang aku pernah memasuki neraka. Dan Allah pun juga berfirman lagi yang maksudnya, dan tidaklah mereka itu dikeluarkannya, maksudnya, keluar dari surga. Siapakah yang mengeluarkan saya dari surga? Sedangkan Allah telah memberi wahyu kepada malaikat maut. Tinggalkanlah dia, maksudnya Nabi Idris. Sesungguhnya, aku telah memutuskan dia, pada zaman azali dahulu, bahwa, sesungguhnya dia, tergolong ahli dan penghuni surga. Dan Allah telah berfirman kepada rasul-rasulnya, tentang kisah Nabi Idris dalam firman-Nya yang bermaksud. Dan ingatlah olehmu, cerita-cerita dalam kitab Nabi Idris alaihi salam, dan seterusnya.